warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rima Aprilisa. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan otonomi desa dan kaitannya dengan pembangunan desa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dasar hukum desa itu ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan, kemudian kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan juga dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, otonomi desa adalah hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat berdasarkan hak-hak asal-usul dan juga nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan nantinya terkait dengan permasalahan yang pertama, bagaimana konsep teoritik otonomi desa yang berjalan sekarang di Indonesia, dan permasalahan yang kedua adalah apa contoh bentuk penerapan otonomi desa bagi pembangunan desa itu sendiri. Simak penjelasan yang berikut ini. Dalam sejarah, otonomi desa mengalami beberapa fase perkembangan, mulai dari otonomi desa asli, kemudian otonomi desa zaman penjajahan Eropa, zaman penjajahan Jepang, hingga yang berlaku sekarang adalah otonomi desa ala Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Junto Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015. Namun otonomi desa Eropa dan Jepang masih tersisa hingga sekarang, yaitu pengaturan terkait dengan administrasi, utilitas desa, struktur organisasi, dan juga LKD. Dalam Undang-Undang Desa, terkait dengan pengaturan desa ini memiliki 13 prinsip atau asas yang harus dijadikan pedoman utama dalam melakukan pengaturan desa. Salah satu kekuatan Undang-Undang Desa dari ke-13 asas tersebut adalah asas subsidiaritas dan juga asas rekognisi. Dua kekuatan itu membuat desa memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan juga potensi yang dimilikinya. Asas rekognisi yaitu bentuk pengakuan dan penetapan desa berdasarkan asal-usul, sedangkan asas subsidiaritas yaitu bentuk pengakuan dan penetapan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola dapur pemerintahannya sendiri yang bertujuan pada kepentingan masyarakat desa tersebut. Hal ini menegaskan bahwa desa dengan undang-undang desa ini memiliki positioning yang otonom. Desa diakui sebagai hak asal-usul seperti penjelasan sebelumnya, bahwa desa sejak dulu sudah otonom, dan asas subsidiaritas kewenangan yang berskala lokal desa dalam mengatur segala aktivitas penyelenggaraannya. Pembahasan selanjutnya adalah terkait bentuk penerapan otonomi desa untuk pembangunan desa. Penerapan otonomi desa dalam membangun desa dapat dilihat dalam perencanaan yang dibuat akan atas kebutuhan masyarakat dalam musyawarah kembang desa yang menjadi RPJM desa, dan selanjutnya akan juga dibuat program tahunan dari desa tersebut. Konsep pembangunan di dalam desa ini harus disusun berdasarkan partisipasi masyarakat tentunya. Namun yang menjadi problematika adalah dalam pasal 114 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Namun kemudian dalam pasal 116 ayat 1 disebutkan juga pula bahwa dalam menyusun RPJM desa dan juga RKP desa, pemerintah desa wajib untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Akan tetapi hal tersebut dirasa kurang berjalan dengan optimal dan hanya sebagai simbolik saja untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut. Karena seringkali usulan dalam musyawarah tersebut tidak terrealisasikan dengan baik. Kurangnya sosialisasi, kemudian kebijakan, dan juga penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan dana pada desa tidak optimal, justru menimbulkan kepala desa terjerat kasus korupsi. Sedikitnya tercatat 181 kasus korupsi dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar 40,6 miliar rupiah. Sebagai contoh, Desa Merden di Kabupaten Banjarnegara, di mana kepala desa melakukan penyelewengan dana pendapatan desa yang berasal dari persewaan tanah bengkok dan juga tanah kas desa.
Dan contoh lagi di Desa Wangandowo, Kabupaten Pekalongan, di mana kepala desa melakukan penyelewengan pendapatan asli desa yang berasal dari penjualan sejumlah tanah dari desa kepada pihak ketiga yang hasil penjualan tidak disetor ke kas desa. Dari pembahasan dan juga permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka saya memberikan saran yang pertama adalah dari perspektif perundang-undangan perlu ada desain dan juga pengaturan yang memungkinkan desa mendapatkan keleluasaan dan juga keleluasaan menyangkut kewenangan atau urusan, keuangan, sarana dan prasarana, serta kesempatan dalam meningkatkan kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia, aparat pemerintahan, dan juga masyarakat desa tersebut. Saran yang kedua adalah aspek sumber daya manusia juga harus diperhatikan. Kelemahan yang bersumber dari sumber daya manusia perlu diatasi dan juga diantisipasi. Persoalan kualitas dan kuantitas aparat pemerintahan desa ini akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut. Saran yang ketiga adalah banyaknya dana-dana desa yang diselewengkan oleh kepala desa maupun aparat desa yang lainnya, banyak yang telah dihukum ataupun dipenjara. Seharusnya pemerintah dapat memperhatikan aspek tersebut. Hal ini dengan cara memberikan penyuluhan kepada kepala desa tersebut dan juga aparat pemerintahan desa yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan otonomi desa dan juga kaitannya dengan pembangunan desa. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa.